Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjut ya di pembelajaran 3 dan 4. Adapun anak-anakku sekalian, kali ini Ibu berharap kalian dapat membuat ringkasan dari teks eksplanasi dan melakukan pengamatan ya, serta menjelaskan akibat dari tidak menjalankan kewajiban. Yang ketiga yaitu membaca dan mengamati ya, serta menjelaskan aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, budaya. Serta yang terakhir, diharapkan kalian dapat memahami masalah sosial yang timbul akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana membuat ringkasan dari teks eksplanasi? Ya, di sini yang pertama adalah berdasarkan bacaan yang kalian lihat di halaman 88. Coba bukunya kalian buka ya. Kalian akan melihat teks eksplanasi dengan judul Keunikan Batik Lasem dan Cara Membuatnya. Nah, berdasarkan teks tersebut, kalian ya bisa melihat ya. Setelah itu kalian buat ringkasan. Yang pertama, poin-poinnya adalah judul artikel, kedua pokok pikiran siap paragraf, yang ketiga fakta penting dari bacaan tersebut, yang keempat pertanyaan yang muncul setelah membaca artikel, yang kelima pendapat seseorang yang terdapat dalam artikel, yang terakhir adalah bagaimana kalian ya dapat memberikan pendapat tentang bacaan yang kalian baca. Nah, setelah itu kalian bisa membuat paragraf pertama dengan pokok pikiran yaitu jenis batik Nusantara. Paragraf kedua yaitu batik lasem. Paragraf ketiga yaitu motif batik lasem. Paragraf keempat mencanting atau proses menggambar. Yang kelima proses pewarnaan. Yang keenam proses pelodoran. Yang ketujuh tahap penyelesaian pembuatan batik tulis. Adapun fakta penting yaitu bagaimana batik lasem mempunyai 3 motif ya. Untuk membuat batik tulis dibutuhkan canting dan lilin. Canting bersifat konduktor dan gagangnya itu ya dari kayu bersifat isolator. Membuat batik tulis dibutuhkan proses yang panjang yaitu dari membuat pola sampai tahap penyelesaian. Nah, di sini akan muncul pertanyaan. Nah, berapa motif batik lasem dan bagaimana cara pembuatannya? Nah, kemudian pendapatnya yang terdapat dalam artikel itu pada kalimat kedua paragraf pertama ya. Di sini karena tidak semua batik memiliki nilai jual tinggi. Nah, di sini kalian bisa memberikan pendapat setelah kalian membaca teks eksplanasi dari keunikan batik lasem dan cara membuatnya. Nah, anak-anakku sekalian, dengan melakukan pengamatan, kalian dapat menjelaskan akibat dari tidak menjalankan kewajiban. Nah, setiap orang yang terlibat dalam proses pembuatan batik, ya batik lasem, harus memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, di sini bisa kalian diskusikan ya bagaimana prosesnya ya yang ada. Kemudian juga kalian bayangkan jika proses itu kalian pilih ya tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian bagaimana pengaruhnya yang ada terhadap proses lainnya. Yang terakhir, jika terjadi kelalaian dalam satu proses, apakah kelalaian itu akan berdampak pada kelangsungan hidup pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembuatan batik lasem. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh ya Nak ya.
Dengan melakukan pengamatan, kalian dapat menjelaskan akibat dari tidak menjalankan kewajiban. Nah, contohnya anak-anakku sekalian, bagaimana di sini orang-orang yang terlibat ya nak ya dalam pembuatan batik, proses pembuatan batik lasem. Ada pemiliknya nak ya, pemilik pabrik atau pemilik usaha. Tugas dan tanggung jawabnya apa? Memberikan gaji, tunjangan, kesehatan, THR dan sebagainya. Haknya, haknya yaitu berhak atas hasil pekerjaan karyawan, memerintah, mengatur karyawan, ya berhak melakukan PHK jika karyawan melanggar ketentuan. Lalu bagaimana orang yang terlibat di sini yang kedua karyawannya, ya atau pembatiknya? Tanggung jawabnya apa? Ya membatik ya sesuai pesanan, termasuk juga mentaati tata tertib peraturan perusahaan. Kemudian haknya apa? Ya mendapat gaji, tunjangan dan sebagainya. Lalu orang yang terlibat lagi yang ketiga adalah penjual batik atau marketing ya. Tanggung jawabnya adalah menjual batik sesuai target, mentaati tata tertib perusahaan, dan apa haknya? Mendapatkan gaji, tunjangan, kesehatan dan sebagainya. Nah, dengan kalian membaca dan mengamati ya aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, di sini ada kalian bisa lihat di halaman 92. Nah, kalian bisa melihat apa manfaatnya dari pengaruh budaya Tiongkok pada batik lasem. Silakan dilihat pada halaman 92. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat lagi di sini ya bagaimana teks eksplanasi dari halaman 95 ya. Nah, pengaruh keberadaan industri batik bagi masyarakat Kota Cirebon ya. Nah, di sini kalian bisa lihat setelah membuat ringkasannya ya, bisa kalian menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Nah, apa sih nak akibat dari tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat? Nah, di sini anak-anakku sekalian, Ibu akan jelaskan dulu masalah sosial. Apa masalah sosial? Masalah sosial adalah kondisi yang tidak diinginkan ada dalam masyarakat karena mengganggu ketentraman masyarakat. Permasalahan sosial anak-anakku antara lain yaitu kemacetan lalu lintas, sampah, sungai yang kotor, bangunan liar ya, sering dilihat bukan bangunan liar di pinggir rel kereta api ya. Kemudian banyak sekali pengangguran, apalagi sekarang ya nak ya, banyak terjadi PHK sehingga pengangguran banyak terjadi di mana-mana. Baik anak-anakku sekalian, Ibu kira cukup ya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.